I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please. Dalam Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2021. Saya di sini akan membacakan sebuah cerpen untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan membaca. Dan di sini saya akan membaca cerpen yang berjudul Selembar Daun dan Pohon. Ilustrasi Birawa. Selembar daun berwarna kecoklatan tiba-tiba saja muncul dari atas dan jatuh tepat di ujung kaki. Jika diperhatikan, bentuk daun tersebut seperti daun pepaya, padu dengan daun ganja dan memiliki gerigi yang beranak pinak. Layaknya daun biasa. Namun, saat ku pegang perlahan muncul anggota tubuh dari daun tersebut. Muncul mata, mulut, kedua tangan, dan kaki. Daun itu menangis, memohon, memintaku agar menjadi pohon. Tolong, jadilah pohon, aku daun terkutuk. Aku tertawa kencang mendengar lelucon yang sangat menggelitik. Daun terkutuk, katanya. Dia hanya selembar daun yang tidak berguna dan selalu diabaikan. Terlebih lagi, kondisinya seperti daun yang berguguran di musim semi. Namun, tawaku berhenti saat buliran air bening menetes membasahi tangan. Daun coklat itu menangis. Konyol, semua orang pasti setuju kalau daun menangis. Sangatlah tidak logika. Maka kembali kuamati daun yang sampai saat ini masih kupegang. Hanya mempunyai satu mata seperti dajjal dan mulut yang lebar seperti terkoyak. Bahkan di dalam mulut daun ada serabut akar pohon. Gila. Lantas aku meremas daun itu seperti gumpalan kertas lalu membuangnya. Sejenak terlintas di benak cerita ayah yang pernah dihampiri selembar daun yang menyamar guna merenggut nyawa. Memang aneh, tapi benar-benar terjadi dan membuat menjadi anak yatim. Entah bagaimana daunnya sudah kubuang kembali datang dan berlari, bahkan mampu melompat ke atas kepala dan menutup kedua mataku. Tak ada lagi raut wajah sedih, kini muncul suara tawa iblis yang menggema. Jadilah pohon. Itu adalah kalimat terakhir yang kudengar sebelum diri ini berubah menjadi pohon. Bodoh, ternyata kalimat yang sedari tadi diucapkan daun tersebut bukanlah permohonan, melainkan mantra. Kini suasana sekitar pun berubah. Aku adalah pohon yang berdiri di samping sekolah. Terik sinar matahari membuat haus. Aku butuh air. Namun, aku tidak bisa lagi minum normal layaknya manusia. Seorang harus menyiram dan membiarkan air meresap sampai ke akar. Kebetulan ada seseorang perempuan dengan rambut yang dikuncir dua dengan menggunakan kacamata bulat besar sedang memegang sebotol air. Berulang kali aku memanggil, tetapi dihiraukan. Selembar daun kecoklatan yang menempel di bagian ranting menertawaiku. Ya, dia adalah selembar daun yang mengutukku menjadi pohon. Dia adalah perempuan yang pernah kau bully di sekolah. Tidak mungkin dia mau membantumu. Mendengar kalimat tersebut menyadarkan kalau dia adalah perempuan yang pernah aku bully. Lalu, bagaimana nasibku sekarang? Aku sangat haus, berharap untuk hujan pada saat sangat tidak mungkin seorang laki-laki yang baru keluar dari gerbang sekolah dan berteduh di bawahku. Aneh, untuk apa berteduh di bawah pohon? Padahal di dalam kelas lebih nyaman. Lalu dua laki-laki pun menghampiri dan ikut berteduh. Mereka saling mengobrol, tertawa, tetapi tak lama dari itu percakapan mereka menjadi lebih serius. Tiga laki-laki tersebut menyebut namaku. Si Doni, tumben gak sekolah. Ya udah biarin aja sih daripada buat onar terus di sekolah, jawab anak laki-laki yang menggunakan baju olahraga.
Obrolan mereka sangatlah serius, bahkan menyebut segala tindakanku selama di sekolah. Namun tak ada hal yang baik mereka ucapkan. Banyak murid yang takut bahkan membenciku. Itulah alasanku mengapa beberapa dari mereka tidak ingin punya urusan atau masalah dengan diriku. Sejenak berpikir apa aku sejahat itu. Pohon, kau dulunya adalah manusia yang sangat jahat, kata daun tersebut. Aku hanya diam, merenungkan segala perlakuan. Namun, hal yang selama ini kulakukan masih wajar, seperti anak laki-laki lainnya. Hanya memalak uang, mengganggu para siswa, dan meminta makanan. Hanya itu saja. Tetapi kalau salah satu dari mereka mati, baru boleh menyebutku dengan penjahat. Hal itu pun aku lakukan karena semenjak ayahku meninggal, membuatku stres dan melakukan hal jahat duniawi. Jangan lupa, ayah meninggal karena selembar daun. Pemikiran mereka yang lebay dan pemikiran selembar daun yang tidak berguna. Oh iya, aku hampir lupa, daun kan tidak punya otak. Rasanya aku tidak ingin berdebat dengan selembar daun bodoh. Pohon tidak berguna katanya. Aku masih sangat dimanfaatkan pekerja lainnya untuk membuat segala macam perabotan. Bagaimana bisa aku tidak berguna? Justru daunlah yang sama sekali tidak berguna, hanya menjadi benalu dan memanfaatkan kehadiran orang lain. Daun itu tertawa meremehkanku. Ternyata kau belum paham alasan dirimu dikutuk menjadi pohon. Seekor kupu-kupu datang dan hinggap di salah satu daunan yang sangat segar. Ia mengaku kalau dia adalah perempuan yang dikutuk menjadi kupu-kupu. Aku semakin bingung, mengapa dia di sekitarku berhubungan dengan kutukan. Kemudian kupu-kupu berwarna biru langit itu bercerita kalau dahulu dirinya dikutuk menjadi seekor ulat. Dikutuk karena sering memanfaatkan kehadiran teman-temannya dan melakukan tindakan yang di luar batas. Namun karena kesabaran dan berhasil melakukan hal baik, ia berubah menjadi kupu-kupu. Adanya kutukan adalah sebagai peringat bagi mereka agar bisa lebih baik lagi. Melakukan perubahan untuk diri mereka, menghargai perasaan orang lain, dan mampu bersosialisasi. Setelah memberikan nasihat yang diberikan kupu-kupu tersebut, ia pun pergi bersama dengan jatuhnya daun-daun di ranting. Sekarang dirinya sadar mengapa dikutuk menjadi pohon. Alasan klasik tetapi mampu untuk menyadari tindakan yang dilakukan. Daun menceritakan kalau segala sesuatu yang dilakukan adalah tugas terakhir sebelum masanya berakhir, dan perubahan yang seperti iblis adalah di luar keahlian. Selembar daun coklat yang selama ini menemani pun turut gugur di bawah angin kencang, meninggalkan kesan menyentuh bagi Doni yang kini menjadi pohon. Sekian pembacaan cerpen dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.